Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaik wa syukrillahi ala namaik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, hendaknya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman, dengan damai, penuh dengan kedamaian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah yang memperjuangkan agama Islam ini sehingga adinul Islam bisa jaya, bisa tegak di atas permukaan bumi yang kita cintai ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengamini doanya Nabi Ibrahim, Malaikat Jibril alaihissalam. Maka para sahabat ini bertanya-tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengamini?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Saya mengamini karena doa dari Malaikat Jibril alaihissalam." Maka para sahabat bertanya, "Doa apa wahai Rasulullah?" Yang pertama, amin yang pertama, "Terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah. Sungguh sangat celaka orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan akan tapi tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat rugilah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, namun momentum seperti ini, momen seperti ini kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita harus pergunakan dalam momen seperti ini di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, salat wajib kita, salat sunnah kita yang lainnya, bahkan muamalah lainnya kita harus perbanyak. Bahkan sedekah kita, infak kita, zakat kita utamakan, kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerima harta atau rezeki tersebut. Di sekitar kita, di sekeliling kita ada saudara-saudara kita, sesama muslim, sesama manusia. Hari ini, saat ini mereka mengharapkan uluran tangan dari kita yang mempunyai harta yang lebih, rezeki yang lebih, maka kita juga wajib untuk mengeluarkan harta tersebut, sebagian hartanya. Allah berfirman, "Alladzina yunfikuna fi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bercepat-cepatlah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu. Bergegas-gegaslah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, karena surga itu seluas langit dan bumi. Dan ini untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ending daripada ayatnya tadi, alladzina yunfikuna fi sarra, itu orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya, baik itu di waktu sempit ataupun di waktu lapang. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang senantiasa meminta maaf, memberikan kata maaf kepada sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang senantiasa, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, amin yang kedua, sungguh sangat celakalah
orang yang mendapatkan kedua orang tuanya akan tetapi tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak mendapatkan surganya. Al jannatu tahta aqda ummahat. Aqdami ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki kedua ibu kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki orang tua, ya, dua-duanya. Ya. Maka pergunakanlah kesempatan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena ada yang bisa membahagiakan orang tua, ya. Ada yang mau membahagiakan kedua orang tuanya, tapi orang tuanya sudah tidak ada lagi. Ya. Orang tuanya dua-dua sudah tidak ada lagi. Maka apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, ya senantiasa ia berdoa kepada keduanya. Ya, mudah-mudahan diberikan kelapangan, ya, diterangi alam kuburnya, diberikan kenikmatan alam kuburnya, dan diberikan tempat yang layak di sisinya, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat momentum seperti ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Manakala kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, maka kita harus melaksanakan dua, ya, kriteria tadi. Yang pertama, apabila kita mendapatkan bulan suci Ramadan, kita pergunakan agar supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mempunyai orang tua. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua, ya. Manakala orang tua kita masih lengkap atau masih ada dua-duanya. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama, ya, memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita sampai di mana letak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kita kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan dengan uraian singkat ini kita bisa mengambil suatu pelajaran, suatu ibrah di dalamnya, dan kita bisa amalkan di saat sekarang dan masa-masa yang akan datang. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.